Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. Al-walimatu utawi walimah iku sunnatun iku sunnah. Wal ijabatu utawi ijabah nyembadani li ursin ay li walimati ursin maring walimah mantenan iku wajibatun wajib bisyurutin kelawan pira-pira syarat. Minha iku setengah saking syurut alla takuna utawi yento ora ono iku sama ing dalem kono panggonan apa ma'asiyatun apa ma'asiyat. Contone kamuskirin koyok perkara kang mendemi wa malahin lan alat lelahan wa surati hayawanin lan surah yakni gambare hayawan mansubatin kang didegake. Wa kana lan ono sapa wong iku bihaitsu launahahum kelawan sekirane lamun nyegah sapa man hum ing wong akeh anha saking maksiat lam yantahu mongko ora mareni sapa wong akeh. Wa yahilu lan halal apa nasru nahwi sukarin apa nyebar sepadane gula walaqatuhu lan jupuk nahwi sukarin. Wa tarkuhuma utawi ninggal nasar lan lakot iku aula iku luwih utama. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala pada pasal ini menjelaskan berkaitan dengan hukum menyelenggarakan walimah dan hukum memenuhi undangan walimah. Yang pertama berkaitan dengan hukum menyelenggarakan walimah. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa hukum menyelenggarakan walimah itu adalah sunnah. Beliau mengatakan al-walimatu sunnatun. Ai al-walimatu li'ursin wa khairihi sunnatun. Bahwa walimah dalam rangka urs atau pernikahan ataupun yang lainnya hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam kitab Tuhfatut Tullab, beliau menjelaskan lisubutiha anhu sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Yakni berdasarkan tetapnya dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ucapan maupun perbuatan. Yang pertama adalah hadis yang berkenaan dengan ucapan berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ketika beliau sahabat Abdurrahman bin Auf menikah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulim walau bisyatin." Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian secara perbuatan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan. Beliau mengadakan walimah ketika beliau menikahi Sayyidah Sofiyah
radhiyallahu taala anha. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah dengan suguhan berupa kurma, samin dan juga akid atau keju. Wa aulama sallallahu alaihi wasallam ala Sofiyata bitamrin wa samnin wa aqidin. Maka perintah yang ada di dalam hadis pertama, yakni berkaitan dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat Abdurrahman bin Auf, ini diarahkan kepada makna sunnah. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan, wal amru fil awal lin nadbi qiyasan alal udhiyah wa sairil walaim. Naam, itu berkaitan dengan hukum menyelenggarakan walimah. Kemudian berkaitan dengan hukum memenuhi undangan walimah. Beliau mengatakan, wal ijabatu li'ursin wajibatun bisyurutin. Ay, wal ijabatu liwalimati ursin wajibatun. Ainan wali ghairiha sunnatun bisyurutin. Beliau mengatakan bahwa memenuhi undangan walimatu ursin hukumnya adalah wajib ain. Sedangkan untuk selain walimatu ursin hukumnya adalah sunnah. Maka status hukum wajib ainnya memenuhi undangan walimatu ursin atau walimah pernikahan ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulah." Bahwa barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimatu urs, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyujib." Ketika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimatu urs, maka hendaknya dia datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang menjadi perhatian adalah bahwa kewajiban untuk memenuhi undangan walimatul urs ini adalah berdasarkan beberapa syarat. Yang mana ketika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka memenuhi undangan walimatul urs hukumnya sudah tidak lagi wajib. Di antara syarat-syaratnya itu, yang pertama adalah alla takuna thamma ma'asiyatun. Bahwa syarat pertama, di tempat diselenggarakannya walimatul urs tidak terdapat kemaksiatan. Contoh kemaksiatan di situ disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari adalah kamuskirin, seperti halnya ditemukannya perkara yang memabukkan di tempat tersebut. Ataupun ada alat-alat malahi, alat-alat musik dan seterusnya. Kemudian juga ada surah hayawan yang dipajang di situ. Misalnya ka'antakuna ala jidarin. Misalnya gambar hayawan itu ada di tembok. Awisadatin mansubah, ataupun misalnya ada di bantal namun yang dipasang. Maka ini termasuk contoh-contoh maksiat yang menggugurkan status wajibnya menghadiri undangan walimah. Kemudian syarat selanjutnya wa kana bihaitsu law nahahum lam yantahu. Bahwa sekiranya ketika dia hadir kemudian dia memperingatkan orang banyak tersebut dari kemaksiatan itu, maka orang-orang tidak berhenti dari kemaksiatan itu. Jadi, sekiranya di situ ada maksiat yang ketika dia memberikan peringatan atau memberikan nasihat agar supaya orang-orang berhenti dari kemaksiatan itu dan orang-orang tidak berhenti, maka itu bisa menggugurkan status hukum wajib ainnya menghadiri undangan walimatul urs. Kemudian syarat lain sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Tullab adalah antakuna ad-da'watu ammatan.
bahwa undangan walimahnya itu bersifat umum. Bersifat umum maknanya adalah bahwa undangan tersebut tidak hanya ditujukan oleh pihak penyelenggara hanya kepada orang kaya saja, namun mencakup kepada semua golongan, yakni termasuk orang-orang miskin. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syarut ta'am ta'amul walimah, yud'alahal aghniya wa yutrakul fuqara." Bahwa seburuk-buruknya makanan itu adalah makanan walimah, yang mana orang-orang kaya diundang, sedangkan orang-orang fakir dan miskin tidak diundang. Sehingga ketika undangannya itu bersifat khusus, misalnya hanya tertuju kepada orang-orang kaya saja, maka dalam hal ini ketika kita ikut diundang, hukumnya sudah tidak wajib lagi untuk menghadiri walimah tersebut, karena undangannya tidak berlaku umum. Kemudian syarat berikutnya, wa fil yaum al-awwal fil urs, bahwa undangannya itu ada pada hari pertama walimatul urs. Sehingga misalnya penyelenggara mengadakan walimatul urs 3 hari, kemudian kita diundang di hari yang pertama, maka inilah yang dimaksud dengan syarat wa fil yaum al-awwal fil urs. Itu yang menjadi syarat berlakunya hukum wajib untuk memenuhi undangan. Sehingga ketika kita diundang selama 2 hari, misalnya kita diundang di hari pertama dan juga di hari kedua, maka yang wajib adalah menghadiri hari pertama saja, sedangkan hari kedua kita tidak wajib untuk memenuhi undangannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-walimah fil yaum al-awwal haqqun, wa fil tsani ma'rufun, wa fil tsalits riya'un wa sum'ah." Kemudian syarat selanjutnya, wa ayyakuna al-mad'u muayyanan, bahwa yang diundang itu spesifik. Doanya lit tawaddud, yang diundang dalam rangka menjalin kasih sayang. Jadi misalnya dikatakan, kalian semua saya undang, barang siapa yang berkenan untuk hadir, saya persilahkan. Maka ketika kalimat ini disampaikan ke suatu komunitas atau ke banyak orang dan tidak menentukan siapa yang diundang, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang statusnya wajib secara ain untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian dikutip dari keterangan Imam Az-Zayyadi rahimahullah, bahwa termasuk syarat-syaratnya yang lain adalah ayyakuna ad-da'i mutlaqat tasarruf. Jadi yang mengundang itu adalah orang yang mutlaqit tasarruf, bukan termasuk orang yang mahjur alaih. Kemudian syarat berikutnya, wa min syurutiha alla yakuna fi malid da'i syubhatun, bahwa di dalam harta orang yang mengundang itu tidak ada syubhat. Maka ketika ada syubhat, yakni maksudnya adalah syubhat yang qawiyah, maka hukum menghadiri walimah sudah tidak lagi wajib secara ain. Jadi, misalnya seseorang mengetahui bahwa di dalam harta orang yang mengundang itu ada harta yang haram, namun tidak diketahui ainnya yang mana yang haram. Walaupun memang mayoritas hartanya tidaklah haram. Walau lam yakun aktsaru malihi haraman. Dalam hal ini, jika di dalam harta ad-da'i, yakni orang yang mengundang ini terdapat syubha yang qawiyah, maka hukumnya menghadiri undangan walimah sudah tidak lagi wajib. Naam. Kemudian bagaimana misalnya di dalam acara walimatul urus itu ada tradisi melempar semisal gula ataupun semisal dinar atau dirham dan seterusnya? Maka Syekhul Islam mengatakan wa yahillu nasru nahwi sukarin, bahwa halal menyebar semisal gula ataupun dirham ataupun dinar. Kadarohi mawadananir. Demikian juga halal bagi orang yang hadir untuk mengambilnya. Namun demikian meninggalkan hal tersebut adalah lebih utama. Wa tarakuhuma aula. Naam. Demikian ini berkenaan dengan fasal walimah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babul qasmi wan nusyuz ila huna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.